Halo, selamat bertemu kembali dengan saya Suwono. Kali ini saya akan melakukan sharing di internet booking praktis ya. Yang akan saya sharingkan adalah bagaimana mengaktifkan router-router mikrotik ini dengan menggunakan power over Ethernet. Yang kedua, nanti saya akan melakukan sharing bagaimana layanan internet dari handphone tethering ini ya bisa dinikmati oleh user ya. Nah, selanjutnya yang pertama kita bahas tentang PoE. Nah, ini router ini tidak menggunakan powernya ini kosong nih. Nah, powernya nggak dipakai. Powernya dapat dari mana? Powernya dapat dari ini ya. Nih, dari PoE outnya sini disalurkan menuju sini, sehingga ini merah ini mendapat suplai dari power over Ethernet. Powernya lewat Ethernet ini. Selanjutnya perhatikan juga router ini, router MAP Lite ini powernya juga kosong nih, nggak ada suplai power. Nah, tapi ini dihidupkan dari PoE Ethernet. Disuplai dari mana? Disuplai dari sini, dari MAP mini ini ya. Ini fungsi PoE ya. Ini dapat suplai dari MAP mini. MAP mini dapat suplai dari sini, Ethernet ini, MAP dari HEX PoE. Nah, ini makanya warnanya magenta, berarti memberi suplai ya. Ini PoE out karena mengeluarkan power dari sini. Jadi powernya cukup satu aja di router HEX PoE ini atau RB960. Ya, itu ya fungsi dari PoE. Ya, fungsi dari PoE di mana 3 router ini nanti menyalurkan layanan internetnya menuju ke user-user yang ada di local area network ya. Seperti ini. Ini sudah terkoneksi ya. Nah, sudah jalan. Nah, akses internetnya ini wifi-nya mati, jadi lewat ke Ethernet ini ya. Ethernet ini terkonek ke sini. Selanjutnya ini disalurkan lewat WLAN 1 di sini, mendapatkan akses internet dari handphone tethering. Bagaimana konfigurasinya, static route di dalam 3 router ini dan kelengkapannya sehingga memberikan layanan internet. Ikutilah bahasan konfigurasi berikut ini. Setelah mendemokan bagaimana pemakaian PoE, sekarang lanjut dengan static route pada router mikrotik. Kita mulai dengan router 1 yaitu MAP Lite. Dalam MAP Lite itu kita membangun koneksi wifi dulu ke handphone tethering. Setelah itu kita set IP DHCP client. Nah, waktu setting IP DHCP client kita add default route. Nah, setelah itu kita setting IP DNS. Baru kita melakukan pengujian ke arah internet dengan ping. Terus kita lanjutkan ke arah layanan akses internet untuk arah corporate ya. Maka kita buat NAT, pemisah antara WAN dengan internal network. Selanjutnya kita memberikan IP untuk link Ether 1 yang terkoneksi ke router 2. Baru kita buat static route untuk LAN ya. LAN, semua LAN di dalam corporate, karena di sini didemokan cuma satu LAN yang ada di router 3, yaitu
192.168.3.0 networknya /24 via 192.168.1.2 lewat router 2 ini ya. Ya, kita mulai konfigurasinya. Nah, ini kita mulai dari membangun koneksi wireless. Kita cek wirelessnya. Nah, ini connect ke wireless ini ya. Caranya kita scan. Start. Nah, ada WiFi ini, kita connect. Nah, saat kita membangun koneksi, maka di sini kita sesuaikan passwordnya, ya. Play OK. Nah, nanti kalau passwordnya udah benar, akan terkoneksi. Di sini R, ya. Kalau belum, kita cek lagi ya. Sini kita hapus dulu, boleh kita hapus. Atau langsung kita klik 2 kali ya. Nah, ini kita masukkan passwordnya di sini. Play OK. Setelah itu kita pasang di wirelessnya. Nah, dipasang di sini. Ya, ini tadi ya, profile VivoSes. Oke. Nah, ini tandanya running. Selanjutnya, ini baru koneksi ke wireless. Kita pastikan ke IP DHCP. Karena ke tethering dapat IP. Misalnya ini masih belum ada. Kita klik sini IP DHCP. Kita pilih 11. Nah, ini tambah default route yes. Ya. Kita tambahkan default route yes tadi. Yang di poin tambah default route yes. Nah, ini nanti kita tunggu dapat IP berapa di sini. Ya. Oke, dapat IP sudah 192.168.43.31. Ya. Jadi kita sampai di membuat IP DHCP client plus default route. Tadi WiFi-nya sudah dibuat. Terus kita cek IP DNS sama NAT ya. Ya. IP address DNS, IP DNS. Nah, ini otomatis ada. Nah, ini pastikan allow remote request sudah dicontreng, berarti oke. IP DNS sudah. Berikutnya adalah NAT ya. NAT kita koneksi IP firewall di NAT. Nah, ini kalau dihapus misalnya ya, kita tambahkan NAT-nya. Source NAT, out interface-nya kan lewat WiFi ya. Out interface itu 11. Oke, udah 11. Action-nya masquerade. Save kita ganti dengan masquerade. Play OK. NAT sudah, IP address Ether 1. Kita cek interface Ether 1, kita tandai ya. Tandai dengan terkonek to R2 ya, ke router 2. Lalu kita berikan IP address. Nah, ini connect to R2 ini ya. IP addressnya
Kalau ini salah, hapus aja ya. 192.168.1.1, karena ini kita gunakan /24, maka pakai /24. Apply OK. Terakhir, static route menuju LAN. Jadi kalau ada paket yang menuju ke LAN, nah kita buat nih IP route. Nah inilah static route-nya, menu IP route. Nah IP route menuju ke LAN-nya itu yang ada di ini misalnya kita hapus. Nah cara membuatnya adalah plus 192.168.3.0/24. Nah kemana dilemparnya atau gateway-nya? Kita lihat ini 192.168.1.2. Nah di copy, baru kita pastekan di sini, paste. Nah 198.168.3.0/24. Nah oke ya. Nah ini sudah. Yang 20 ini boleh aja, boleh ada, boleh tidak, karena ini bukan LAN ya. Itu konfigurasi sudah selesai. File backup, namanya R1 static route backup. Kita lanjutkan konfigurasi ke router 2. Di router 2 itu router yang di tengah ya, kita perlu mengasih IP address Ether 2 yang terkoneksi ke router 1 dan Ether 1 yang terkoneksi ke router 3. Kemudian kita setting default route yang melewati router 1 ya, makanya gateway-nya 192.168.1.1. Dan static route, jadi kalau ada yang dari internet menuju ke LAN yaitu 192.168.3.0/24 diteruskan ke router 3 karena LAN-nya ada di router 3 192.168.2.2. Kita mulai konfigurasinya ya. Kita mulai dengan IP address. IP address di router 1 itu kan 192.168.1.1 yang ke arah router ini. Maka dia IP address-nya adalah 192.168.1.2/24. Misalnya ini kita hapus. Ya. Kita hapus. Kita tambahkan. Nambahkan IP adalah IP address terus plus 192.168.1.2, karena yang 1.1 itu yang di router 1, ini router 2 ya. Di mana? Di Ether 2. Play OK. Nah selanjutnya ini IP address yang ke arah router 3 ya. Nah ini HEX ya. Sudah benar, klik OK.
Baru selanjutnya interface IP-nya sudah 12, sudah default route menuju ke 192.168.1.1. Default route adalah IP route. IP route. Nah, ini ya. Sudah muncul cuman kecil kelihatannya. IP route. Nah, ini kalau belum terkonfigurasi, misalnya dihapus ya, kita klik plus, tinggal memasukkan aja gateway-nya, karena yang 00 ini udah tersedia otomatis. Default route adalah destination address-nya 0000/0. Gateway-nya menuju ke router 1. Oke. Apply. Oke. Baru dibuat yang menuju 192.168.3.0 ke 192.168.22 network 3.0. Nah, ini kita ganti networknya. (30/24). Nah, IP-nya udah bener nih. Apply. Oke. Ya. Jadi ini aja, dua aja. Kalau ini adalah langsung ada, karena interface-nya IP address-nya itu di connected ya, IP address. Jadi kalau routing yang IP address-nya diisi, otomatis ini 192.168.21, berarti network 192.168.20/24 ya, 20. Ingat dari mana networknya, ambil ini 192.168.20, slash-nya ikut sini, /24. Kalau ini kan IP address, ini network address-nya, slash-nya 24. Ini ya, ini kalau apa terkonek langsung otomatis dan nggak bisa diedit. Kenapa nggak bisa diedit? Karena dia ngikut di sini. Ini kalau kita hapus, kalau dihapus jepret, nah di AC-nya hilang yang 20 tadi. Kalau kita tambahkan lagi, nah, atau kita hidupkan lagi ya, kita back lagi, nah ini langsung muncul lagi. Makanya ini nggak bisa diedit karena ini mengikuti dengan IP address. Jadi yang connected itu langsung terbentuk saat kita memberikan IP address. Berarti di router 2 sudah selesai. Kita lanjut konfigurasi ke router 3 HEXPOE atau RB960. Kita setting IP address-nya Ether 4, terkoneksi ke router 2, berarti 192.168.22 ya. Kemudian IP address Ether 1 yang tersambung ke LAN 192.168.31 ya. Terus default route menuju ke 21. Gateway-nya IP DNS ya. Ya, kita mulai settingnya. Kita beri nama ya, interface Ether 1 ke LAN, Ether 4 itu ke R2 ya. Oke, kita rubah namanya. Baru kita kasih IP address. IP address-nya di sini kita hapus yang untuk LAN,
yang menuju ke R2 Ether 4 ini sudah benar 192.168.22 ya, /24. Oke, tinggal kita tambahkan satu untuk LAN 192.168.30.31 ya, /24 ya. Oke. Nah, makanya IP root-nya di sini kita lihat IP root-nya. Ini kita hapus saja. Ini menuju ke 21 di sini ya. Default root gateway-nya 192.168.21. Ini sudah benar. Kita tinggal oke aja. Ya, terus IP DNS karena di sini akan memberikan DNS ke klien-klien PC ya atau gadget. Kita masukkan set IP DNS. Nah, ini low remote request DNS-nya kita ikut karena ini dari router depan ya, kita ketikkan, nggak ada kita ketikkan. Oke, manual. Selanjutnya satu lagi nih, kita buat DHCP server di Ether 1, yaitu di interface LAN supaya LAN-nya dapat DHCP otomatis dari network ya. Oke, kita masuk ke DHCP server. DHCP, nah ini pakai ini DHCP setup. Interface gateway-nya Ether 1. Next, IP address-nya, IP network-nya 30 ya, 192.168.30/24 benar. Gateway-nya 31. Oke. IP-nya yang dibagikan 192.168.32 sampai 192.168.254. Kalau kita alokasikan sampai 200 saja boleh juga. Next. DNS-nya karena tadi sudah setting, sini otomatis muncul. Nah, leasingnya 10 menit. Next. Nah, successful DHCP-nya. Oke. Sudah selesai ini. Default root-nya juga sudah ada. Yang keempat yaitu di PC. PC kita cek aja langsung PC-nya ya. PC ini kita cek kita buat DHCP client, kita setting DHCP client, masuk properties, IP versi 4 properties. Nah, ini 00, ini bisa kita kosongkan ya supaya kita mendapatkan IP dari router langsung. Oke, berapa hasil dapatnya? Nah, ini 192.168.3129 ya, gateway-nya 3130 dan sekian. Nah, ini kayaknya settingan lama ini. Kita tarik dulu ya. Tarik, pasang lagi. Supaya minta IP-nya. Kita cek. Nah, ini gateway-nya udah benar ya. Karena tadi 130 gateway-nya. Sekarang udah benar 192.168.31 gateway-nya. Oke. Sekarang kita tes browsing internet. Apakah bisa router ini browsing ke internet? youtube.com. Ini udah bisa connect ya, tanda-tandanya ini udah ada nih.
sudah terkoneksi ke YouTube. Nah, ini udah jalan, berarti konfigurasi static root sudah berhasil dengan baik. Ya, ini channel saya. Ya, ya, saya kira demikian sharing kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya, demikian konfigurasinya sudah berhasil dengan baik. Jangan lupa ya rekan-rekan yang belum subscribe untuk mendukung pengembangan channel ini. Juga klik like serta klik tanda lonceng ya. Apabila video ini bagus, maka sharekan ke rekan-rekan atau komunitas Anda link YouTube kami ini yang membahas tentang static root dan yang lainnya. Saya akhiri, terima kasih telah menyaksikan video kami. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.